Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dibawa oleh seorang nabi yang amin. Islam memberi penerangan bagi umat manusia dan menuntunnya kepada jalan yang lurus. Ajaran Islam ini kemudian dengan begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki dari umat lain, terutama dari kalangan Yahudi. Mereka berupaya menebar kerusakan dan konspirasi untuk merusak Islam dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha membunuh Nabi dan menebarkan fitnah di tengah umat Islam. Melihat kondisi demikian, muncullah faksi-faksi di tubuh umat Islam, di antaranya yaitu kelompok Syiah, di mana golongan ini adalah yang memihak kepada Sayyidina Ali dan kerabatnya dengan berpendapat bahwa Sayyidina Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah. Lalu, bagaimana golongan Syiah ini berkembang dan seberapa bahayanya aliran-aliran Syiah ini merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim, moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim, ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian. Bahkan, ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Aliran Syiah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari suku Al-Hirah yang masuk Islam. Ia termasuk yang paling keras menentang Utsman dan para pejabatnya. Banyak pemikiran sesat yang disebarluaskan secara bertahap oleh Abdullah bin Saba. Temanya adalah mengenai Ali bin Abi Thalib. Ia mengembangkan pemikiran di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam Taurat. Setiap nabi mempunyai penerima wasiatnya, dan Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ali terbunuh, Abdullah berusaha merangsang kecintaan rakyat kepada Ali dan perasaan menderita karena kehilangan Ali dengan cara menyebarkan kebohongan-kebohongan. Di antaranya, bahwa yang terbunuh bukanlah Ali, namun setan yang menyerupai Ali. Sedangkan Ali naik ke langit sebagaimana dinaikkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Yang lebih parah lagi adalah keyakinan Sabaiyah bahwa Tuhan bersemayam dalam diri Ali dan diri imam sesudah wafatnya. Sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, pasukan Ali terpecah menjadi 4 golongan. Aliran Gorobiyah ini keyakinannya tidak sampai menempatkan Ali sebagai Tuhan. Akan tetapi, lebih memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beranggapan bahwa risalah kenabian seharusnya jatuh kepada Ali. Namun, Jibril salah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok ini disebut Gorobiyah karena mereka berpendapat bahwa Sayyidina Ali mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana miripnya seekor burung gagak atau yang dikenal dengan Gorob. Pandangan aliran ini disanggah oleh Ibnu Hazm. Pandangan ini muncul karena ketidaktahuannya mereka tentang sejarah
dan keadaan yang sebenarnya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Ali masih kanak-kanak dan belum pantas untuk mengemban risalah kenabian. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Penganut aliran Kaisaniyah ini adalah pengikut Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqaf. Al-Mukhtar asal mulanya berasal dari kalangan Khawarij, kemudian masuk ke dalam kelompok Syiah yang mendukung Sayyidina Ali. Namun, nama Kaisaniyah berhubungan erat dengan nama Kaisan, yang menurut satu kalangan adalah nama lain dari Al-Mukhtar. Aliran ini mempunyai keyakinan ketidaktuhanan para imam dari Ahlul Bait, sebagaimana yang dianut aliran Sabaiyah. Namun, didasarkan atas paham bahwa seseorang imam adalah pribadi yang suci dan wajib dipatuhi. Mereka percaya sepenuhnya akan kesempurnaan pengetahuannya dan keterpeliharaannya dari dosa karena ia merupakan simbol dari ilmu ilahi. Para penganut aliran Kaisaniyah juga berkeyakinan adanya doktrin badak, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan suatu perbuatan, kemudian memerintahkannya kembali. Di mazhab Ahlul Bait ini adalah Imam Husain sosok seorang pemimpin, sosok seorang keturunan Rasulullah, menjadi pemuda surga, menjadi satu panutan dalam kehidupannya. Langkah Imam Husain menjadi ketentuan kita. Ketika Imam Husain mengajak pada kehidupan yang sebenarnya, maka orang-orang Ahlul Bait terutama Syiah pasti beliau akan mengikuti jalan itu, walaupun dia harus berjalan kaki sejauh manapun ketika ada pengorbanan yang dilakukan. Dewasa ini kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti Irak, Iran, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Dalam masalah imamah, kelompok Syiah Imamiyah sepakat bahwa Sayyidina Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad SAW melalui Nas. Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah orang-orang Syiah yang mempromosikan keimanan Ali serta langsung sesudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyatakan bahwa terdapat dalil yang sahih dan eksplisit mengenai keimanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kelompok ini bersepakat tentang keimanan Ali dan diteruskan kepada kedua putranya Hasan dan Husain, lalu kepada putra Husain Zainal Abidin, terus kepada anaknya Muhammad Al-Baqir, dan dilanjutkan oleh anaknya Ja'far As-Shadiq. Setelah Imam Ja'far ini, mereka berselisih pendapat mengenai siapakah selanjutnya yang berhak menjadi imam setelah itu. Mereka membagi keimanan itu dari kalangan mereka sendiri. Pada masa kekinian, penganut madhab Syiah Imamiyah secara umum menempati daerah-daerah Irak, Iran, Suriah, Lebanon, dan beberapa negara lainnya. Hampir setengah penganutnya berada di Iran dan Irak. Mereka hidup menjalankan agama Islam bermadhab Syiah sesuai aturan yang mereka tetapkan, baik dalam bidang akidah, aturan-aturan perdata, hukum waris, wasiat, zakat, dan seluruh bidang ibadah. Pada mulanya, mereka secara rukun bisa hidup berdampingan dengan kelompok Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah.